Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sumber Motor. Selamat pagi, dan semoga saudara-saudara semua, saudara sekuritas semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan melakukan atau merakit mesin aerating yang next stroke 4 mili blok OB memakai lubang ruang NSRSP. Perakitannya lumayan panjang, membutuhkan waktu penyesuaian lubang-lubang juga. Dan di sini kita bikin saluran untuk tambahan saluran masuk biar asupan BBM-nya enggak berkurang untuk posisi top speed. Nah, seperti itu. Dan ini masih butuh proses lagi untuk ya, nanti kita kasih leveling bagian sini biar enggak jadi kantong untuk bahan bakarnya. Dan ini juga masih ada PR bagian rumah lahar ini, kendor kiri kanan, jadi mesti kita benerin dulu. Setelah kita benerin baru kita melakukan perakitan. Dan ini masnya juga minta pakai lubang pakai membran Vipos 4 RX. Jadi ini nanti juga masih butuh dilebarkan lagi, penyesuaian lubang lagi. Dan sekarang kita akan ambil bekas akan melakukan proses selanjutnya. Sebelumnya masnya memakai kertas ini yang disumpel dan memakai pen punyanya Ninja. Nah, sebelum kita lakukan kemarin sebelum kita belah, kita coba dulu. Ternyata hasilnya motornya getarnya nggak karu-karuan, getarnya kemana-mana. Dan nanti mudah-mudahan setelah ini walaupun dengan cc yang naik, getarnya getar yang wajar karena getar cc yang besar. Dan sekarang kita jeda dulu, kita akan memperbaiki lubang lahan dulu. Setelah itu kita baru rakit. Ini yang tadi buka. Yang tadi rumah laharnya rusak dan sekarang udah kita benerin. Dia udah kenceng lagi, udah bagus lagi. Ini memakai laharnya IBC yang high speed. Jadi yang dalam pemasangan mesin aerating kalau bisa sebelum masang atau pas waktu bongkar itu diteliti kayak rumah laharnya kendor enggak, masih kenceng enggak. Jadi jangan bongkar ganti kelahar pasang, akhirnya setelah dipasang motor getarnya enggak hilang. Makin lama dipakai makin parah getarnya, kayak mesinnya mau copot kan. Kalau seperti itu kasihan juga, kerja jadi 2 kali. Nah, ini tadi yang rumah laharnya oblak udah kita benerin, kita akalin tanpa kita bos, ya udah kenceng lagi. Dia kenceng lagi. Jadi kalau rumah lahar masih bagus nggak usah dibos, cukup diakalin.
bisa kembali kencang seperti semula. Hanya itu aja yang kita pesen ke saudara semuanya. Untuk pemasangan kita lebih baik manual aja, cuman diperhatikan jangan sampai miring. Kalau miring nanti yang habis kita benerin, longgar lagi. Ingat ya, kita mukulnya bukan di tengah loh, kita mukulnya di pinggir. Jangan nyampe kena tengah, kalau kena tengah rusak laharnya. Walaupun kita pukulnya pinggir, bagian pinggir, bagian sini ya, bagian pinggir sini, jangan kena yang tengah. Nah, sekarang udah kencang, udah rata semua. Nah, posisi kelaharnya. Buat Mas Jepri, rumah kelaharnya udah kenceng lagi kayak kemarin ya. Nah, kayak sebelumnya ya. Kalau kemarin kan longgar banget tuh, waktu kita buka aja kelaharnya ngikut di krekas. Sekarang kalau diketok aja, kalau nggak pakai tenaga kenceng dia nggak masuk. Udah kenceng banget. Jadi buat Mas Jepri juga, buat pengalaman, biar nantinya kalau seandainya bongkar lagi di tempat orang apa gimana, kalau emang rumah kelaharnya kendor, tolong minta diperbaiki sama bengkelnya, jangan asal dipasang. Sayang soalnya posisinya mesinnya atau crankcase-nya, kendaraannya ono yang paling ujung sebelah kanan, seger banget, motornya cakep. Jadi kalau pengerjaannya cuma asal-asalan, kita juga lihatnya sayang banget. Nah, di situ makanya dalam pengerjaan itu yang dibutuhkan ketelitian, dan semua itu harus benar-benar rapi biar hasilnya memuaskan. Cara pemasangan ke crankcase, krekas, kita hanya menggunakan alat seadanya. Yang penting posisi krekas nggak kita pukul, nggak ada pemaksaan atau pemerkosaan. Jadi biar hasilnya itu nanti juga krekasnya nggak rusak, crankcase nggak rusak. Kita hanya memakai barang bekas untuk memasang krekas, pakai kit bekas. Nggak perlu kita butuh tracker yang mahal-mahal atau kita bakar, karena kalau kita bakar malah banyak efeknya. Rumah kelahar juga bisa jadi nguai, dia lebih lebar, jadi nggak kenceng lagi. Dan ini hasilnya. Nah, dia udah masuk ya.
seperti itu, dia udah masuk rekasnya. Dan dalam rakit rasio kita nggak usah takut nanti salah apa gimana, soalnya kalau punyanya Eric King dia semua ada kunciannya, nggak bakal copot. Dan bagian capit udang juga nggak bisa tertukar, karena apa, yang buat nomor 1 buat gigi 1 dia nggak bisa pindah ke buat gigi 2, dia nggak masuk. Nah, posisinya dia nggak masuk, nggak bakal ketukar. Jadi buat pemula, buat saudara-saudara semua yang masih belajar bongkar mesin Eric King, nggak usah takut dalam memasang rasio Eric King, kecuali jangan dipretelin ya. Kalau ininya dipretelin, susunan rasionya dipretelin, hati-hati. Soalnya pernah kejadian ada juga yang masang ringnya kebalik. Jadi motor waktu sudah dipasang rasanya seperti kita tarik kopling, setengah kopling. Koplingnya kayak kita kejutin begitu. Jadi motor nendang sendiri. Ntar kita turunin gas, kita buka gas lagi, kayak nendang lagi gitu. Karena apa? Kaki dari rasio ini, kaki dari rasio di dalam itu dia nyangkut. Karena posisi dia naruh ringnya salah. Nah, di situ sedikit kita bahas masalah pemasangan rasio. Dan buat yang tahun tua, jangan lupa kalau ini tahun tua, ini dia memakai botolan tahun tua, itu pasti ada velor dan pernya. Untuk tahun muda dia nggak memakai, nggak usah dikasih. Kalau dikasih dia menghambat gerak dari botol persneling tersebut, jadi agak keras untuk masuk setiap giginya. Dan hasilnya seperti ini setelah kita lebarin pakai lubang Vipos, membran Vipos. Lubang masuknya seperti ini. Mohon maaf seandainya kerjanya masih kurang rapi, karena juga masih belajar. Ini ya Vipos 4. Seperti itu bentuk lubangnya. Ini kondisi motornya yang naik 150 cc, punyanya Mas Jepri. Ini spesial. Ini udah kepasang bloknya, yang memakai lubang NSRHB. Sekarang kondisi mesin udah hidup dan kondisinya masih rayat. Ya sabar dulu, kita tungguin habis bensin 1 tangki biar sehernya lebih lancar, aman, biar gak gacet.
dan cukup sekian. Kita lanjut lagi nanti setelah reun selesai, kita akan melakukan setting ulang biar ketemu settingannya, biar pas, karena ini yang penting kondisi mesin hidup dulu sampai pistonnya enteng. Manifold kita memakai manifold WJ 125. Ini motornya ganteng banget, dan cuman sayang kemarin waktu pengerjaan yang pertama, waktu bongkar mesin sebelumnya kurang teliti, jadi banyak yang mesti diperbaharui atau dinormalkan seperti aslinya lagi. Dan selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.